Tiga pelaku yang berhasil dibekuk polisi sebagai rentetan kasus teror pembakaran rumah dan harta benda warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. Tiga pelaku yakni Salam, Yono, dan Aziz disergap polisi di area perkebunan terpencil di wilayah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Ketiganya merupakan warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember yang melarikan diri hingga ke Pulau Sumatera usai rumahnya dibakar oleh puluhan massa pada Kamis 30 Juli lalu. Meski rumah dan harta bendanya dibakar, namun mereka memilih kabur meninggalkan desanya karena takut berurusan dengan polisi. Alasannya aksi perusakan yang dilakukan puluhan warga desa Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi tersebut terindikasi bermotifkan dendam lantaran para pelaku diduga kerap melakukan aksi pemalakan kopi hasil panen. Selain tiga pelaku yang ditangkap di Kabupaten Lahat, polisi juga meringkus dua pria lainnya yakni Ali dan Zainal yang dibekuk di wilayah Bali. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 5 pelaku langsung dibawa ke Mapolres Jember Minggu siang. Dengan pengawalan ketat, kelima pelaku tersebut menjalani interogasi secara terpisah di ruang penyidik tindak pidana umum Satreskrim Polres Jember. Selain pemalakan hasil panen, penyidik juga melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pencurian hasil panen yang diduga juga dilakukan oleh 5 pelaku sehingga memicu konflik warga di dua desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya kami Satreskrim Polres Jember sama dengan tim Kalong melakukan pengejaran yang kita awali pengejaran ke wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Lahat pada tanggal 11. Berhasil kita amankan 3 orang terduga pelaku DPO 170 ini kita indikasikan merupakan penyebab daripada pembakaran yang terjadi kemarin di Kecamatan Silo tersebut. Aksi anarkis yang dilakukan puluhan warga Kalibaru, Banyuwangi terjadi 4 kali, yakni pada 3 Juli, 30 Juli, 3 Agustus, dan 5 Agustus lalu. Meski tak sampai mengakibatkan korban jiwa, sedikitnya 15 motor, 3 unit mobil, serta 7 rumah warga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo terbakar dan mengalami kerusakan berat. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo saat menggelar press release bahwa 5 DPO yang sempat kabur ke Pulau Sumatera dan Bali telah tertangkap dan sudah diproses hukum. Dari hasil pemeriksaan, kelimanya merupakan pemicu kerusuhan yang berujung pembakaran rumah di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember. Kelima pelaku diduga sebagai preman yang sering memalak warga Kalibaru setiap kali panen buah kopi di wilayah Mulyorejo. Tak hanya aksi malak, kelimanya juga sering melakukan aksi dengan kekerasan. Salah satunya terjadi pengeroyokan kepada salah satu warga Kalibaru bulan Juni lalu yang menyebabkan timbulnya aksi balas dendam yang diduga dilakukan oleh pihak korban. Usai mengeroyok salah satu warga Kalibaru tersebut, seluruhnya langsung kabur keluar kota Jember. Kapolres Jember juga menyebutkan masih ada beberapa pelaku lain yang hingga kini masih DPO dan dalam pengejaran. Penangkapan seluruh pelaku ini merupakan bentuk keseriusan aparat hukum dalam menuntaskan kasus atau permasalahan di Desa Mulyorejo. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti batu, handphone, dan surat visum korban. Bahwa tersangka ini ada 7 orang, sementara masih ada beberapa yang kita jadikan DPO. Hasil kegiatan penyidikan bahwa tersangka sejumlah 5 orang ini setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mereka juga terlibat dalam aksi premanisme maupun pencurian hasil kopi yang selama ini terjadi di Desa Mulyorejo. Terkait dengan pembakaran beberapa rumah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini bisa kita tuntaskan secara keseluruhan sampai kepada apa yang menjadi landasan atau dasar atau akar masalahnya. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.
Demi memutus rantai penyebaran penyakit demam berdarah denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, pihak Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro meminta bantuan Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember untuk melakukan pengasapan pada 50 rumah penduduk. Terdapat 2 tim yang diterjunkan oleh PMI Jember guna melakukan fogging tersebut setelah 1 warga pasien DBD meninggal dunia dan 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Karena kayaknya lingkungan di sini ini banyak air yang berbenah, mungkin banyak kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan. Sudah ada berapa kasus di desa sini? Di sini ada 4 mas, yang satu meninggal, yang 3 dirawat mas, ada dirawat di rumah sakit. Itu dalam kurun waktu berapa? 1 bulan mas, dalam waktu 1 bulan ini mas. Untuk hari ini ada berapa tim yang diturunkan? Untuk hari ini ada 2 tim mas, jadi yang memang ada 4 personel tapi terbentuk jadi 2 tim mas. Sementara itu pihak desa menganggap perlu dilakukan fogging sebagai bentuk antisipasi wabah penyakit demam berdarah. Selain pengasapan, pihak desa juga meminta warganya untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar masing-masing sebagai bentuk pencegahan. Di Desa Sidomulyo sendiri, pada setiap hari Jumat, masyarakat rutin melakukan kebersihan lingkungan sebagai bentuk perang terhadap wabah demam berdarah. Mungkin apa itu namanya, saya nggak paham bibitnya DBD atau gimana, kamu apa gitu. Soalnya sampai sekarang ini juga menjadi momok di RW 5 ini. Sudah ada berapa warga Pak? Kalau yang saat sekarang yang meninggal 1, yang 1 dalam perawatan. Terus yang kemarin itu ada 2. Apa sudah berangsur pulih atau alhamdulillah berangsur-angsur ada pulih ya. Hingga saat ini sudah ada 7 titik fogging yang dilakukan oleh PMI Jember dalam sebulan terakhir. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Jember, Lilik Lailiah, yang menyebutkan adanya temuan kasus demam berdarah di Jember beberapa pekan terakhir. Hal ini diduga disebabkan kondisi cuaca di Jember yang tidak menentu, meski kemarau namun hujan masih sering terjadi, sehingga menyebabkan genangan air tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Namun meski ada sejumlah temuan kasus DBD, kondisi tersebut masih bisa dikendalikan atau belum masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB. Untuk itu kepedulian semua pihak harus ditekankan, salah satunya menjaga kebersihan serta gerakan serentak secara rutin program PSN di setiap wilayah. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN seperti menguras, mengubur, dan menutup genangan air dinilai sangat efektif untuk membunuh jentik nyamuk. Dinas Kesehatan pun mengimbau agar seluruh pihak baik di tingkat kecamatan, desa, dan sekolah bisa menjalankan kegiatan PSN secara rutin tiap minggunya. Ya, untuk demam berdarah di Kabupaten Jember ini kan setiap hari kita evaluasi dan memang merupakan salah satu penyakit yang kita pantau melalui surveillance penyakit potensial wabah, sehingga demam berdarah ini memang menjadi pantauan kita. Sampai sekarang jumlahnya secara persis yang kita lihat ya, sampai kemarin 401 insya Allah ya. Nanti kita cek lagi di data dan kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang data ini tidak ada kenaikan yang signifikan, artinya belum masuk di dalam KLB. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Masih belum banyak masyarakat yang tahu kisah sang proklamator menapaki bumi Pandalungan Jember. Tepatnya di salah satu kamar dengan ornamen kayu serta beberapa arsitektur kuno yang masih melekat. Terletak di lantai 2 Hotel Puncak, Rembangan, Jember. Kamar berukuran 4x5 ini konon pernah disinggahi oleh Presiden pertama sekaligus tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang pada saat itu menyinggahi kamar ini saat momen transit selama 2 hari. Meski belum dapat info secara detail sejarah Bung Karno pada saat itu datang ke tempat tersebut, pihak manajemen hotel sengaja tetap menjaga dan merawat keaslian ornamen meski beberapa ada yang sudah rapuh dikikis rayap. Jadi kamar Melati 1 ya, ini ceritanya dari pengelola dari
warga juga yang sudah ini ya, ini dulu di sini dulu sebelum kami. Ini adalah kamar yang pernah disinggahi oleh Presiden pertama RI ya, Bung Karno. Ketika itu acara kunjungan gitu ya. Nah, ini transit di kamar ini di Rembangan, yang notabene kamar ini adalah kamar untuk apa ya, untuk dulu itu mengawasi tanaman-tanaman kopi waktu masih zaman Belanda dulu. Kalau kamar untuk perawatan ya, kami hanya berupaya untuk menjaga keasliannya aja. Ada sedikit perawatan tipis-tipis saja yang prinsipnya kita mempertahankan keaslian dari tinggalan Belanda ini. Jadi kayu, dari konsep kayu ya, bangunan kayunya dan sebagainya. Selain tempat destinasi wisata yang asri di Kabupaten Jember, Hotel Puncak Rembangan merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap kali digunakan untuk kepentingan agenda kepemerintahan dan juga masyarakat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, tepat pada hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berusia 77 tahun, di mana sebelumnya juga telah dilakukan serangkaian kegiatan yang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada hari ini akan dilaksanakan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih yang bertempat di alun-alun Kabupaten Jember. Berikut liputan selengkapnya. Seperti inilah pelaksanaan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di alun-alun Jember, Rabu pagi. Tampak hadir Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, jajaran Muspika, PKK, serta seluruh kesatuan TNI di wilayah Kabupaten Jember. Seluruh peserta tampak khusyuk dan konsentrasi mengikuti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Melalui momentum kemerdekaan yang ke-77 tahun ini, Bupati mengajak seluruh masyarakat Jember bersatu dan bersemangat gotong royong untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Karena untuk bangkit lebih kuat diperlukan kerja dan dukungan bersama seluruh elemen masyarakat. Salah satu prioritas Bupati Jember yakni bersama menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang harus terus ditekan dan menciptakan kondisi masyarakat Jember yang sejahtera. Semangat yang jelas ada di tagline kita harus segera pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tentunya tagline ini bukan tagline sederhana, dan ini kita menyemangati semuanya. Kita untuk pulih lebih cepat tidak mungkin pemerintah sendirian, tidak mungkin teman-teman aparat semua sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, aparat semua, dan masyarakat. Esensi kemerdekaan kita tentunya bagaimana kita mengurangi kemiskinan. Dari Jember, Yudisa di Primakinki Jember 1 TV melaporkan. Dalam apel yang dilakukan di alun-alun Jember ini, Bupati Hendi Siswanto meminta kepada seluruh anggota Banser untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan juga negara. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para santri dan ulama NU dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati juga memberikan apresiasi kepada organisasi besar Nahdlatul Ulama yang terus setia secara aktif berperan besar di masyarakat. Menurut Hendi, keberadaan NU sangatlah bermanfaat terhadap keutuhan NKRI. Sehingga ia berharap di usia organisasi yang hampir 1 abad ini, para anggota NU bisa semakin berperan untuk umat. Kami sekian dari satu kegiatan yang sangat luar biasa, artinya Nahdlatul Ulama itu membawa barokah. Amin. Ya, dan itu sudah kita buktikan selama 1 abad organisasi ini tetap eksis. Itu satu tanda yang sangat sederhana sekali menilai apakah manfaat atau tidak Nahdlatul Ulama di negeri ini. Sangat bermanfaat. Mulai zaman kemerdekaan sampai hari ini tetap masih eksis. Dibuktikan dengan adanya apel Banser. Ada 1.000 lebih tadi dari Banser kita, se-Kabupaten Jember hadir di sini. Dan luar biasa, ini bagian satu bahwa ini organisasi benar yang ingin mendukung, mempertahankan NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Karena itu semuanya adalah kemasan yang dibuat oleh para pendahulu kita, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan draft KUA PPAS APBD 2023 yang diserahkan kepada DPRD pada Rabu siang lalu, salah satu prioritas alokasi anggaran diperuntukkan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pemkab Jember.
Tidak main-main, pemerintah Kabupaten Jember berencana merekrut 5 sampai dengan 7.000 tenaga kerja baru, khusus untuk lulusan SD hingga SMA dengan usia maksimal 45 tahun. Program rekrutmen yang diberi nama Jember Bersih, Terang dan Aman atau J Berteman tersebut akan difokuskan untuk tenaga kebersihan di pasar, perawatan penerangan jalan umum, serta tim unit reaksi cepat untuk perbaikan jalan. Di RPJMB juga kita kan di kegiatan kita kan untuk mengurangi pengangguran. Dampak pengangguran ini kan tentu rekrutmen tenaga lagi, kan juga ada di rekrutmen tenaga yang lulusan SD, SMP, SMA. Kita masih punya lulusan di bawah SMA itu ada 54% dalam program berteman ya, bersih, terang dan aman. Itu di situ kan rekrutmen orang-orang yang lulusan SD, SMP, SMA yang usianya ini kita batasi sampai umur 45. Ini kesempatan agar mereka keluar dari masalah persoalan kemiskinan. Sementara itu untuk gaji para tenaga baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di kisaran 1,5 juta rupiah per bulan atau 50.000 per harinya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.